Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, nama saya Dian Arifiani dan juga ada Muflihatul Lailil Muna. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang metode pembelajaran konflik kognitif. Metode pembelajaran konflik kognitif adalah salah satu model pembelajaran aktif yang berdasarkan pada konstruktivisme. Metode ini berkembang berdasarkan asumsi yang menyatakan bahwa adanya perbedaan pengetahuan siswa yang dia peroleh dari lingkungan, interaksi sosial, atau bahkan dari internet dengan pengetahuan baru yang dia dapatkan saat proses pembelajaran di kelas. Nah, nantinya siswa akan merasakan ketidakcocokan antara struktur kognitif dengan keadaan lingkungan sekitarnya, sehingga diperlukan model pembelajaran kognitif yang merupakan strategi pengembangan konseptual atau conceptual change strategy yang dapat mengubah konsepsi siswa menuju konsepsi yang ilmiah. Nah, untuk lebih jelasnya tentang langkah-langkah model pembelajaran konflik kognitif ini seperti apa, silahkan teman-teman melanjutkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu, alhamdulillah baik. Pagi, alhamdulillah. Pagi Bu. Belum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Astrid. Hadir Bu. Friska. Hadir Bu. Ana. Hadir Bu. Dian. Hadir. Ya, alhamdulillah hadir semua. Nah, masih ingat ada berapa sifat koligatif larutan itu? Ada 4 Bu. Ya, ada 4 ya. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik-titik. Itu sudah kita pelajari kemarin ya. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang pengaplikasian penurunan titik beku. Sebelumnya, ada yang tahu pengaplikasian titik beku dalam kehidupan sehari-hari? Saya Bu. Iya, silakan, Dian. Pengaplikasian penurunan titik beku itu contohnya pada pembuatan es putar, pada pengawatan ikan, dan juga bisa digunakan untuk mencairnya salju yang menutupi jalan. Iya, betul ya, betul sekali. Nah, ternyata pengaplikasiannya itu banyak sekali ya. Salah satunya itu pada pembuatan es krim. Ada yang pernah membuat es krim? Belum, Bu. Nah, ternyata es krim itu tidak selalu dibuat menggunakan alat-alat yang besar, mesin-mesin yang besar seperti di pabrik ya, tapi juga dapat dilakukan dengan cara sederhana. Salah satunya menggunakan prinsip penurunan titik beku tersebut. Nah, sekarang nanti Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama, Dian dan Astrid. Kelompok kedua, Priska dan Mita. Kelompok ketiga, Ana dan Aziz. Jadi nanti kalian akan Ibu berikan sebuah video tentang pembuatan es krim. Tugas kalian nanti akan mengamati. Kemudian Ibu akan berikan lembar kerja kepada kalian yang akan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Kemudian setelah itu Ibu minta satu kelompok untuk presentasi dan kita akan diskusikan bersama-sama. Paham anak-anak? Paham Bu. Ya. Sekarang ini ya, silakan kalian lihat videonya dulu. Proses pembuatan es krim berdasarkan sifat koligatif larutan. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah susu, garam kasar, wadah kaleng, panci stainless steel, sendok, mangkuk, baskom, dan es batu. Langkah pertama, hancurkan semua es batu hingga hancur. Kemudian, letakkan es batu yang sudah dihancurkan ke dalam baskom.
Taburkan garam kasar pada es batu yang sudah dihancurkan, lalu campur hingga merata. Kemudian, tuang susu ke dalam wadah kaleng. Letakkan kaleng tersebut di dalam panci stainless steel dan tutup menggunakan penutupnya. Setelah itu, masukkan es yang sudah dicampurkan dengan garam ke dalam panci hingga penuh. Lalu, alasi panci dengan lap dan kocok panci secara memutar hingga susu membeku seperti es krim. Lakukan tahap ini selama 15-20 menit. Setelah beberapa saat, dapat dilihat bahwa es mulai mencair dan berbentuk bunga-bunga es di sekitar panci. Mengapa hal ini dapat terjadi? Hentikan proses mengocokkan dan buka wadah kaleng. Bisa dilihat bahwa susu yang semula cair sudah membeku seperti es krim. Ambil es krim menggunakan sendok dan letakkan ke dalam mangkuk. Tambahkan topping sesuai selera. Dan es krim siap untuk disajikan. Nah, bagaimana kalian sudah mengamati video yang Ibu berikan? Menarik ya? Nah, sekarang Ibu akan berikan kalian lembar kerja yang akan kalian diskusikan bersama teman-teman kelompok kalian. Ibu berikan waktu beberapa menit untuk mengerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Silakan. Gimana? Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Ya, sekarang Ibu minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan di depan teman-teman kalian ya. Ada yang mau mempresentasikan? Silakan. Kami, Bu, dari kelompok 1 mau presentasi. Ya, silakan Mbak Dian dan Mbak Astrid. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya ada Dian Arfiani dan juga ada Astrid Dwi Anjasti. Kami di sini akan mempresentasikan tentang hasil diskusi yang telah kami lakukan berdasarkan video yang telah ditayangkan. Untuk soal yang pertama, berdasarkan video yang telah ditayangkan, bagaimana es krim itu bisa terbentuk? Nah, menurut kelompok kami, es krim itu dapat terbentuk karena mengalami pendinginan di dalam prosesnya, yaitu dengan bantuan es batu. Yang awalnya adonan es krim diletakkan di dalam suatu kaleng, kemudian di luar wadah kaleng itu ada es batu yang dicampur dengan garam. Kemudian wadah besar tadi itu diputar atau digoyangkan untuk dapat membuat adonan es krim itu menjadi padat dan juga halus. Untuk soal yang nomor 2, apa tujuan penambahan garam dalam pembuatan es krim? Nah, menurut kelompok kami, tujuan penambahan garam itu untuk mempercepat proses pendinginan sehingga es krim itu cepat terbentuk. Untuk soal yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Astrid. Silahkan. Baik, saya Hasan dari Saudara Dian. Kami juga tentang selain pembuatan krim, bukan penerapan sifat kelautan pada penurunan titik penerapan sifat koligatif larutan itu antara lain terdapat juga ikan, proses pencairan salju yang menutupi jalan, serta antibiotik. Sekian, terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1. Beri tepuk tangan ya. Nah, mungkin dari kelompok lain ada yang memiliki jawaban yang beda atau mau berpendapat, silakan. Apakah ada? Saya Bu. Ya, Friska silakan. Saya dari kelompok. Menurut pendapat dari kelompok kami, kan tadi es krim itu karena adanya es batu. Namun kelompok kami es krim itu terbentuk karena adanya penambahan garam yang menyebabkan penurunan suhu es batu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Mbak Friska.
Iya, jadi anak-anak ini ada dua jawaban yang berbeda ya dari kelompok satu tadi mengatakan kalau pembentukan es krim itu karena es batunya. Begitu ya Mbak Dian, Mbak Astrid? Iya, sedangkan kelompok dua mengatakan karena penambahan garamnya yang menjadikan suhunya turun. Begitu ya Mbak Friska? Iya, nah dari kedua jawaban ini kira-kira gimana ya? Apakah ada yang memiliki pendapat lain? Ya, ya silakan Mbak Ana. Saya ada tambahkan jawaban 2. Jadi menurut kelompok 3, jadi untuk dapat membukukan es krim dibutuhkan suhu yang lebih rendah. Pada umumnya suhu es batu itu 0 derajat Celcius. Untuk dapat terjadi proses pembuatan es krim yang semakin cepat, maka menurunkan suhu es batunya. Nah, dalam video dari Celcius. Terima kasih. Iya, beri tepuk tangan ya. Jadi jawaban kalian itu sudah hampir betul. Jadi Ibu luruskan di sini. Tadi kan es batu itu ditaruh di kaleng ya. Nah, kalengnya itu kan kalor pada kaleng itu diserap oleh es batunya. Nah, kita kan tahu kalau suhu es batu itu kan suhunya suhu cairnya itu 0 derajat Celcius. Sedangkan untuk membuat es krim dibutuhkan suhu di bawah 0 derajat Celcius. Maka benar harus dikasih garam tujuannya agar suhunya itu turun. Walaupun esnya itu mencair, tetapi suhunya dapat tetap turun. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Iya, karena nggak ada yang ditanyakan, ada yang udah Paham, Bu? bisa menyimpulkan. Saya ingin mencoba menyimpulkan. Ya, silakan. Nah, jadi dari pembelajaran hari ini, diskusi yang telah kita lakukan, jadi penerapan salah satu penurunan titik beku larutan itu bisa digunakan dalam pembuatan es krim. Nah, caranya agar es krim itu dapat membeku itu dengan menambahkan garam ke dalam es batu agar suhu larutannya itu lebih rendah dari pelarutnya, karena pelarut es batu itu kan suhunya 0 derajat Celcius. Dengan adanya penambahan garam tadi, maka akan menjadikan larutan itu suhunya turun, bisa saja minus 3 derajat Celcius. Hal itulah yang bisa membuat es krim itu dapat membeku. Iya, betul sekali. Bagus sekali ya kesimpulannya. Jadi, Ibu dapat simpulkan pembuatan es batu ini karena disebabkan oleh adanya penambahan garam tadi yang membuat suhu larutannya itu menjadi turun sehingga mencapai kira-kira -3. Selain itu, pengguncangan itu juga berpengaruh karena dengan adanya pengguncangan selama proses pembekuan itu dapat memperkecil ukuran partikel esnya sehingga partikel esnya itu bisa halus dan lembut. Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya materinya. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nah, untuk memahami materi pada pembelajaran kali ini, Ibu berikan sedikit tugas yang bisa kalian kerjakan di rumah. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan masuk sifat koligatif larutan yang tekanan osmosis. Sebelum mengakhiri pagi hari ini, mari kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu. Ya, sama-sama.